Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelatihan online, laris manis jualan di media sosial. Baik, pelatihan ini diselenggarakan oleh Yayasan Dana Mustadafin yang bekerja sama dengan Pusat Pelatihan Kerja Daerah atau PPKD Jakarta Selatan. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh perwakilan dari Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Rizky, Eskom, selaku Kepala Satuan Pelaksana Pelatihan dan Uji Kompetensi. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirobbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Ya, sehingga kita bisa berkumpul lagi di sini. Digital marketing dengan tema laris manis jualan di media sosial. Salam dan salam tak lupa kita kunjungan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang. Terima kasih kepada Yayasan Ustadz dan Mustad Afin yang sudah berkolaborasi dengan kami, memberikan pelatihan-pelatihan yang bermanfaat, khususnya untuk umat, sehingga apa potensi-potensi yang kami punya di PPKD Jakarta Selatan bisa tersalurkan. Untuk pelatihan digital marketing, sekedar informasi ya, ini memang kami sudah melaksanakan pelatihan sejenis, ini mulai tahun 2020. Itu di akhir 2020 ketika pandemi, kami membuka pelatihan jarak jauh, yaitu digital marketing, dan lanjut di tahun 2021 sampai dengan akhir tahun. Jumlah pesertanya ini yang paling banyak. Di antara pelatihan-pelatihan kami yang lain, jumlah digital marketing ini yang paling banyak. Selalu full. Ya, selalu full. Jadi boleh dibilang ini pelatihan yang favorit lah dari pelatihan-pelatihan online yang pernah kami laksanakan. Jadi harapan kita dan kepada peserta mohon diikuti dengan sebaik-baiknya, ya, diikuti dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting adalah setelah diikuti diimplementasikan ya. Karena kalau cuma diikuti doang, oh iya, oh begitu caranya, oh saya paham, tapi nggak dijalanin ya sudah. Yang sudah diberikan sama PPKD Jakarta Selatan, apa yang sudah diusahakan oleh Dana Mustadafin, jadi sia-sia teman-teman. Jadi yang paling penting adalah setelah diikuti, dapat ilmunya, diamalkan, dijalanin, ya. Oh ini bukan buat kita kan, bukan buat saya, bukan buat Dana Mustadafin, bukan buat Mbak Eka, ini buat keluarga teman-teman semuanya. Jadi semoga pelatihan ini bisa bermanfaat dan tolong diikuti dengan baik, tugas-tugasnya tolong dikerjakan. Semoga apa yang menjadi cita-cita Dana Mustadafin dan PPKD Jakarta Selatan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan umat bisa tercapai. Itu saja mungkin sambutan dari kami. Dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rizky atas sambutannya. Baik, selanjutnya sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengurus Yayasan Dana Mustadafin oleh Bapak Noval Ali SEMT. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama-tama yang kami hormati Bapak Muhammad Rizky Sarjanakom selaku Kepala Satuan PPKD Jakarta Selatan, Ibu Esrikus Indriati selaku Instruktur PPKD, dan juga para pengurus Dana Mustadafin, khususnya Mbak Lia yang selalu penuh semangat ya untuk membina anak-anak siswa kita dan sekaligus juga UKM supaya selalu mendapatkan update informasi, pengetahuan dan lain-lainnya. Dan juga kepada seluruh peserta
pelatihan ini ya, dari Bapak, Ibu UKM, dan adik-adik pelajar semuanya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Pertama-tama saya ingin sedikit saja memperkenalkan Yayasan Dana Mustad Afin atau yang dikenal dengan YDM adalah lembaga filantropi yang didirikan tahun 2008. Memiliki berbagai program sosial dan pendidikan. Tujuan utamanya adalah berkhidmat atau melayani masyarakat, mengabdi kepada masyarakat. Jadi tidak ada tujuan apapun selain dari tujuan yang betul-betul ingin meningkatkan kondisi sosial masyarakat. Ada berbagai macam program sosial, pendidikan, pelatihan-pelatihan, pemberdayaan ekonomi, dan lain-lainnya. Nah, pelatihan digital marketing ini adalah salah satu program dari divisi pendidikan yang tujuannya kembali lagi adalah meningkatkan, jadi upgrading dari para pelaku bisnis UKM dan adik-adik pelajar agar dapat meningkatkan pengetahuan tentang bisnis online dengan berbagai model dan variannya yang saat ini lagi sangat marak ya. Nah, kita tahu salah satu hikmah di balik musibah pandemi ya adalah meningkatnya komunikasi online di berbagai bidang, ya kan? Itu sebagai sebuah jembatan atas terbatasnya komunikasi offline. Jadi karena permasalahan tatap muka itu dibatasi, bahkan beberapa waktu itu sempat dilarang, maka sektor online ini, komunikasi online ini menjadi satu alternatif pengganti dari pertemuan tatap muka tadi. Sektor pendidikan salah satu yang betul-betul mengalami peningkatan yang signifikan. Selain itu juga sektor perdagangan. Ya, jadi dua sektor ini yang betul-betul dalam masa pandemi ini meningkat komunikasi by online. Bahkan banyak pedagang online yang tiba-tiba tumbuh kayak jamur di mana-mana ya. Nah, penelitian menunjukkan bahwa e-commerce menjadi salah satu cara untuk membantu wirausahawan Indonesia untuk bertahan dan berkembang di era pandemi. Ya, ada penelitian pada bulan Desember 2020, ya, Bank Dunia bekerja sama dengan salah satu marketplace yang terkenal melakukan survei lebih dari 15.000 pedagang digital Indonesia. Sebagian besar dari mereka adalah UKM ya, seperti bapak-bapak dan ibu-ibu. Nah, yang menarik adalah salah satu temuan dari penelitian itu adalah pedagang online jauh lebih mampu bertahan. Jadi lebih bandel untuk bertahan hidup dibandingkan dengan pedagang-pedagang konvensional atau yang kita kenal offline ya, pedagang yang buka toko-toko secara di mall maupun di toko-toko. Hampir 80% pedagang digital yang disurvei tetap membuka usahanya sepanjang tahun itu, terhitung sejak pandemi pertama kali melanda pada bulan Maret. Bahkan mereka lebih cepat pulih usahanya. Jadi ketika tiba-tiba pandemi datang, sempat agak shock semuanya, ya, online, offline, tapi yang online ini dalam penelitian lebih cepat recover. Ya kan? Intinya, e-commerce adalah pintu untuk menggali kesuksesan dan berkembang para pelaku usaha UKM. Ya, jadi ini poinnya ya Bapak Ibu, para pelaku usaha UKM dan adik-adik sekalian, ini e-commerce ini harus dikuasai semaksimal mungkin. Untuk itu ya kami berharap sebagaimana himbauan dari Pak Rifki juga bahwa Bapak Ibu dan adik-adik ini peserta maksimalkan
ya penyerapan sesi-sesi pelatihan ini. Ya, jadi hasilnya bisa bagus dan juga tadi dapat mengaplikasikan pengetahuan digital marketing ini untuk apa? Tentulah untuk meningkatkan omset penjualannya, tentulah untuk mendapat keuntungan yang lebih baik, untuk skop pasar yang lebih luas, ya kan? Dan pada ujungnya adalah meningkatkan kesejahteraan dari Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu semuanya sudah sejahtera, maka bisa juga menularkan ya kepada saudara-saudaranya, menularkan kepada teman-temannya informasi, ilmu, dan juga berbagai hal-hal yang bermanfaat. Dan pada saatnya adalah bermanfaat bagi masyarakat secara umum. Itu adalah tujuan dari khidmat kita khususnya dalam organisasi Dana Mustad Afin ini. Misinya kembali lagi adalah kami melayani, berkhidmat, dan memberi manfaat kepada masyarakat. Itu akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak Bapak Noval Ali yang sudah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu penyerahan ucapan terima kasih kepada Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Selatan atas kerjasamanya dalam penyelenggaraan pelatihan kali ini. Baik, ini ucapan terima kasih kami dari Yayasan Dana Mustad Afin karena sudah bekerja sama sebagai mitra pelaksana pelatihan online laris manis jualan di media sosial. Baik, kemudian kita beralih ke sesi foto bersama kepada seluruh tamu undangan dan peserta. Silakan on kamera, kita akan foto bersama. Baik, bisa dinyalakan kamera masing-masing. Baik, kita dari slide 1 dulu ya. Kita hitung 1, 2, 3. Silakan smile. Baik, slide selanjutnya. Silakan on kamera. 1, 2, 3. Anak ambil kerudung. Oke, sudah. Oke, sudah. Kita mulai lagi. 1, 2, 3. Sudah, host. Oke, baik. Terima kasih Bapak Muhammad Rizky dan Bapak Noval Ali atas sambutannya. Baik, kita akan memasuki acara utama kita yang sudah ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan materi sekaligus tanya jawab oleh instruktur kita pada pagi hari ini, yang insya Allah juga nanti akan menemani kita selama 3 hari ke depan. Sebelumnya akan saya bacakan CV beliau. Baik, kepada host bisa bantu untuk menampilkan profil beliau. Instruktur kita pada pagi hari ini yaitu Ibu Estri Kus Indriarti atau Ibu Eci. Beliau akrab disapa. Beliau pendidikan S1 Teknik Elektro Universitas Krishna Dwi Payana tahun 2006. Pengalaman beliau sebagai ASN Pemprov DKI Jakarta tahun 2014 hingga sekarang. Kemudian beliau juga aktif sebagai instruktur digital marketing PJJ di tahun 2020 hingga sekarang. Kemudian Kasatel pengendali dan pemasaran dari tahun 2021 hingga sekarang. Nah, moto beliau bukan bahagia yang menjadikan kita bersyukur, tetapi dengan bersyukurlah kita akan bahagia. Di kontak beliau bisa di email ecimarlon@gmail.com atau bisa kontak WA di 0838 9778 6080. Baik, Ibu Eci. Halo Mbak. Halo Ibu Lia. Oh, iya, baik, ini Ibu Eci yang akan
menjadi instruktur kita pada pelatihan kita. Baik, Ibu, ini kan kita temanya tentang laris manis jualan di media sosial. Ya, betul. Gitu ya. Nah, kemudian dari sini sebenarnya dari para peserta ini banyak kan memang UKM yang dibina oleh Yayasan Dana Mustad Afin dan juga ada para pelajarnya. Nah, tentu para pelaku usaha dan pelajar ini ada medsos nih untuk jualan, mungkin untuk usaha mereka atau juga sambilan. Nah, tentu bagaimana sih caranya biar pemasaran kita secara online ini melejit, tidak sepi pelanggan, dan kemudian juga ya benar. Nah, meskipun sudah dibeli oleh pelanggan, tapi bagaimana sih cara repeat kembali gitu? Gimana sih caranya kita dapat evaluasi bagus, ulasan bagus, terus kemudian pembeli tersebut membeli lagi apa yang kemarin sudah dibeli oleh pembeli tersebut. Untuk waktu dan tempat kepada Ibu Eci, saya persilahkan memaparkan materi. Kita 45 menit ya Ibu ya. Nanti setelah pemaparan materi, kita ada sesi tanya jawab. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih banyak Ibu Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Nova Ali dan teman-teman dari Yayasan Dana Mustad Afin ya. Oke, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan selalu. Alhamdulillah, sehat-sehat ya. Alhamdulillah baik, Bu. Baik, udah pada sarapan nih? Atau ada yang puasa, saum? Alhamdulillah, sudah sarapan. Karena kalau udah sarapan atau lagi saum, biasanya posisinya udah lagi, fokus-fokusnya gitu ya. Mudah-mudahan pagi ini semua yang kami sampaikan bisa menjadi, pengetahuan dan menambah wawasan bagi teman-teman yang khususnya UMKM yang untuk meningkatkan usahanya menjadi lebih laris lagi gitu ya. Oke. Izin saya share paparan ya host ya. Judul pelatihan kita hari ini dan 3 hari depan ya, dari Senin, Selasa, Rabu, itu adalah pelatihan online laris manis jualan di media sosial. Benar tadi katanya yang Bapak Nova Ali sampaikan ya, terlebih di masa pandemi ini memang banyak pertumbuhan UMKM yang berjualan via online. Nah, kalau ini lebih spesifik nih ya, media sosial. Berarti bukan hanya jualan online secara di marketplace, tapi juga di media sosial. Tadi sudah dikenalkan sama Bu Lia, tapi ini saya buka lagi sebagai kenalan lagi biar lebih afdal gitu ya. Saya namanya Estrikus Indriati, tapi cukup bisa dipanggil Eci aja biar lebih akrab. Kalau lebih akrab kan nanyanya lebih enak ya gitu, nggak terlalu ragu gitu ya. Saya tinggal di Tanah Baru Depok. Ada yang dekat-dekat nih rumahnya daerah sana, ya. Pendidikan saya S1 Teknik Elektro. Pengalaman tadi juga udah disebutin sama Bu Lia. Kurang lebih saya banyak berkecimpung sebenarnya di dunia teknik. Dari lulus kuliah hingga sebelum jadi ASN. Tapi mulai tahun 2014, saya memang udah ditempatkan di Pusat Pelatihan Kerja Jakarta Selatan. Banyak berhubungan sama peserta pelatihan. Jadi emang agak beda genre sama latar belakang pendidikan sebenarnya. Tapi ini juga hal yang baru buat kami di PPKD ya, di mana ASN itu harus siap melayani teman-teman warga, masyarakat, lingkungan sekitar untuk dapat seperti sekarang slogannya Pak Wagub ya, bahagia warganya, ini kotanya gitu ya, seperti itu Bang. Oke, ada sedikit peraturan di dalam kelas ya. Nanti selama paparan mohon di mute mic Zoom-nya agar tidak mengganggu yang lain. Terus raise hand jika ingin bertanya di luar tadi ya sesi tanya jawab, dan diharapkan bisa menyimak serta aktif di dalam kelas. Di chatroom saya share link, itu boleh dibuka.
nanti diklik aja ya linknya. Di situ akan muncul, ya silakan buat teman-teman diklik di kanan bawah tanda plusnya di sini. Lalu diketik seperti contohnya. Nah, kita kenalan dulu ya. Jadi nama usahanya, namanya siapa, nama usahanya apa, produk yang dijual apa, terus berjualan di marketplace apa, serta media sosialnya apa, dan kendala-kendalanya apa. Oke, ada yang nggak bisa ya? Oke, nggak apa-apa. Yang bisa, kalau yang, nah ini kayak Mas Rido udah, tokonya namanya KKAD, jualannya baju bayi dan anak. Spesifik ya berarti ya, marketplace-nya jualan di Shopee, Tokopedia, Lazada. Medsosnya nih apa nih, Pak Rido? Halo, ya Instagram. Iya, Instagram ya? Ya. Oke, followernya udah berapa nih? Berapa sih? Followernya udah berapa, terus udah posting berapa konten? Kendalanya penjualan sedang menurun. Oke. Follower 1176. Postingannya 723. Banyak ya berarti ya. Oke. Penjualannya sedang menurun. Mulai kapan nih Pak Rido? Mulai pandemi aja sih. Sejak pandemi ya. Oke, orang kayak banyak nyari masker ya, bukan nyari baju ya. Oke, makasih Pak Rido. Yang lainnya ada? Oke, Bu Rati nih. Bu Rati jualannya herbal, medsosnya via status WA ya, FB. Kendalanya baru mau aktif jualan lagi. Wah, selama ini kemana nih Bu Rati? Ya. Di mana nih Bu Rati? Bu Rati, kenapa baru mau aktif lagi? Kenapa nih alasannya? Iya, aku baru mau aktif jualan lagi karena kan kemarin lagi yang jalan-jalan kemarin itu udah berjalan kan di FB, WA. Dan semenjak suami sakit kan fokus di rumah aja tuh, nggak jarang-jarang promosi lagi. Nah sekarang baru mau mulai lagi. Baru mau mulai lagi gitu ya. Oke, jadi mulai ada waktunya gitu ya. Karena memang benar sih di medsos itu kalau pakai medsos atau marketplace sebenarnya sama sih ya kayak jualan konvensional ya. Kalau jualan konvensional teman-teman harus buka toko standby dari pagi sampai sore atau sampai malam gitu ya. Sebenarnya sama juga, kalau bedanya cuma mungkin waktunya lebih fleksibel kalau online. Tapi nanti kita ngomong ke depannya ini buat next materi sebenarnya harus seperti apa sih berjualan online via di dunia digital gitu ya. Tadi Mbak Bu Rati udah. Bu Suharni, usahanya reseller produk rumah tangga. Wah, ini banyak jenisnya biasanya nih. Media sosialnya bisa pakai WhatsApp, Facebook, pasar pasif, Instagram, dan Twitter. Oke. Kendalanya belum ngerti untuk penjualan di Shopee dan Lazada, serta kendala untuk membuat konten video karena baru mau mulai jualan. Oke, siap. Itu Tata di kontennya dan baru mau mulai. Mas Zainal masih kosong. Bu Lia, produknya buku, namanya toko buku Dialektika. Oke, media sosialnya IG, FB, website, kendalanya sepi yang beli buku. Iya benar. Benar Bu. Sepi banget yang sekarang beli buku. Karena apa? Itu bukan produk pokok ya, gitu. Kalau makanan, mungkin skincare gitu sekarang jadi pokok ya, jadi produk yang tiap bulan orang pasti beli. Kalau buku rata-rata memang orang yang cari buku aja yang beli. Nah nanti kita bahas, kita ulik gimana sih biar orang tuh melek lihat buku gitu ya. Oke. Bu Mila jualannya skincare, produk herbal, dasar batik, banyak nih, fashion, pokoknya macam-macam ya. Jualannya di FB, IG, story WA. Kendalanya lagi tahap memperluas jaringan. Diluasin. Nanti di dunia online lebih luas lagi ya. Nama Pak Zainuddin, jualannya madu dan herbal. Nama usahanya Bifit. Jualan di Tokped aja ya, berarti belum ada media sosialnya. Oke. Pak Kirba jualannya briket dan arang. Ini konvensional ya Pak ya, jualannya masih ya? Ya siap, belum masih di marketplace Bu. Oh masih di marketplace aja. Di mana? Tokopedia? Belum dikasih masih di marketplace ini. Oke. Belum kemana-mana berarti ya? Ya. Orderannya banyak tapi Pak? Ya untuk sementara masih bicaraan lewat via WA saja kita sama teman-teman. Sama teman-temannya. Oke. Oke deh. Sekarang yang tadi belum
isi, boleh sambil diisi. Nanti bisa kita lihat lagi nanti ya. Ini saya ini dulu, saya stop dulu. Tapi silakan diisi sambil saya mau memaparkan paparan. Ya, tadi sudah kita lihat ya beberapa teman-teman. Beberapa teman-teman ada yang memiliki kendala. Gimana sih sebenarnya cara berjualan di media sosial? Apakah langsung jualan di marketplace aja gitu ya? Kalau di konvensional biasanya saya mau tanya dulu nih, kalau di konvensional biasanya tahap pertama yang kita lakukan kalau mau jualan apa dulu? Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang berani jawab? Kalau di konvensional pertama buka tokonya dulu ya. Buka toko, jaga di toko gitu ya. Barang-barangnya di display yang bagus gitu ya, pakein price tag, ada informasi mungkin promo atau mungkin tentang informasi produk gitu ya, itu kalau di konvensional. Nah, kalau di digital tuh kayak gimana sih sebenarnya, apakah sama atau enggak gitu ya? Sebenarnya nanti kita lihat deh sama atau enggak ya. Nah, sekarang tujuannya dulu mau saya sampaikan ya, di tujuan pelatihan pembelajaran kali ini. Hari ini saya harap teman-teman mampu memahami dasar digital marketingnya dulu. Dasarnya dulu. Dasarnya sebenarnya seperti apa sih kalau mau buat jualan? Kalau mungkin ada UMKM yang baru mulai saat pandemi. Oke, Mas Zainal Abidin ya. Iya, betul. Oke, Mas Zainal Abidin jualan apa nih di pandemi ini? Saya jualannya ini ikan hias dan tanaman hias di pandemi. Pas sejak pandemi ya? Iya, betul, sejak pandemi. Oke, waktu itu langkah pertamanya langsung jualan online tuh gimana? Pertama tuh kan kita sebenarnya pelihara aja kan. Tapi setelah tiba-tiba berkembang dan lain-lain, akhirnya muncul ide kan berhubung juga karena masa pandemi banyak yang WFH dan lain sebagainya, pasti banyak tuh lagi semarak-semaraknya tanaman hias dan ikan hias. Jadi setelah saya mencari informasi lebih dalam, saya coba buka dan masukkan beberapa ikan saya yang berlebih ataupun tanaman-tanaman hias yang berlebih ke dalam online shop seperti itu. Oke, langsung taruh di online shop ya? Iya, betul. Langsung taruh di marketplace berarti ya? Iya. Ditaruh di mana tuh waktu itu? Di Tokopedia sama Shopee. Terus beberapa juga via WA. Oke. Pembeli pertama saat itu siapa? Pembeli pertama itu langsung dari Lampung sih. Jadi kan karena marketplace itu kita bisa beli iklan ya sebenarnya. Jadi saya mengiklankan produk saya. Langsung beli iklan ya berarti ya? Iya, betul. Jadi karena iklan itu jadi ada pembeli first consumer. Ada pembeli pertama. Oke, makasih Mas Zainal. Sebenarnya dunia digital marketing itu luas, memasarkan atau berjualan di dunia digital itu luas banget. Ya. Ada macam-macam cara sebenarnya. Tapi yang harus teman-teman pahami adalah dasarnya dulu nih. Sebenarnya kalau mau jualan itu, ya tadi Mas Zainal Abidin jualannya di Tokped gitu ya, Tokopedia, langsung langsung beli ads. Karena punya modal nih ya, modalnya cukup, jadi dia langsung beli ads, langsung bisa ngefilter mau jualannya ke sasarannya siapa gitu ya, jadi nanti iklannya munculnya ke target yang tadi dia pasarkan. Ya, itu betul. Kalau punya budget. Ya, kalau punya budget. Sama saat ini break even point udah? Gimana, Mbak? Sampai ini apa sudah break even point? Apa namanya, sudah balik modal? Sejauh ini sudah sih, karena sebenarnya bukan modal ya, Mbak. Tapi saya kan karena pelihara, terus tiba-tiba mereka berkembang sendiri dan terlalu banyak. Jadi kalau misalnya dihitung by modalnya, mungkin belum kan. Modal awalnya sebenarnya ya. Untungnya ikannya ini ya, memang sesuai passion ya. Jadi peliharanya ya mengalir aja gitu. Terus lanjutkan gitu ya. Oke, ini mungkin beda topiknya nanti kalau misalnya orang butuh modal lebih ya. Gitu. Karena nanti buat usaha memang selain modal, biaya promosi, biaya ads itu akan jadi sesuatu yang harus dipikirkan. Cuma itu kalau buat saya bukan yang kewajiban gitu ya. Yang penting teman-teman memasarkan secara organik dulu gitu. Kalau beriklan itu kan udah nggak organik, ibaratnya udah pakai booster ya.
Kalau punya modal boleh pakai booster buat jualan. Tapi kalau belum punya boosternya gimana gitu? Ibaratnya modalnya masih pas-pasan gimana? Apakah tetap bisa jualan? Gitu kan? Tetap bisa. Tadi itu secara organik ya. Jadi tujuannya di pembelajaran kali ini teman-teman mampu dulu memahami dasar digital marketingnya itu apa sih landasannya supaya nggak boncos, supaya nggak kalau tadi Mas Zainal alhamdulillah udah balik modal. Supaya teman-teman nih kalau bisa ikutin dari dasarnya, langkahnya udah benar, paling enggak kalau mau investasi biaya iklan itu setimpal gitu ya. Oke, ini saya ada sedikit video. Nah, jadi apa itu pemasaran digital? Digital marketing adalah pemasaran produk maupun jasa yang dilakukan melalui media digital. Seperti tadi ya, seiring perkembangan zaman, sebelum pandemi pun udah dimulai. Nah, sejak pandemi ini makin banyak lagi yang memulai. Yang mulai kalau ternyata tetap muka tuh kita tetap bisa berjualan, bisa jadi produktif, bisa jadi menghasilkan uang. Nah, apa sih sebenarnya berjualan di media digital? Tujuannya adalah menjangkau sebanyak-banyaknya target customer atau konsumen secara efisien, personal, dan relevan, sehingga mendorong tindakan pelanggan sehingga bisa menghasilkan keuntungan. Jadi jangkauannya jadi lebih luas gitu ya kalau di dunia digital. Yang tadinya cuma jualan di pojokan tikungan, pelanggan orang yang lewat-lewat aja gitu ya. Kalaupun ada pembeli yang datang dari jauh, ya itu biasanya jadi referensi teman-teman dan itu mungkin nggak langsung saat itu juga ada gitu ya, perlu proses. Nah kalau di dunia kita seperti tadi Mas Zainal ya tadi ya cerita, dia dapat customer-nya dari Lampung, padahal rumahnya di Jakarta. Itu jadi udah nggak terbatas lagi, jadi jangkauannya lebih luas. Nah tinggal target konsumennya bisa dipilih secara efisien, lebih personal dan lebih relevan, lebih nyambung gitu sama yang kita jual. Jadi lebih tepat sasarannya. Nah perbedaannya di digital dan konvensional itu adalah kalau di digital itu lebih terukur ya, karena setiap penjualan ada datanya. Beda kalau konvensional harus dicatat manual misalnya atau pakai mesin kasir gitu ya. Tapi perlu proses untuk itu. Nah kalau tadi Mas Zainal jualan di marketplace udah kelihatan tuh produk yang dijual apa, yang laku berapa gitu ya. Terus yang butuh segera dikirim itu mana gitu, yang PO apa gitu, itu udah terukur kalau di digital. Terus dia lebih interaktif. Kalau orang jualan di toko biasa, kalau mau beriklan segala macam kan ibaratnya orangnya ya, atau pasang papan iklan gitu ya, atas spanduk. Nah kalau di media digital itu lebih interaktif, bisa pakai video, bisa pakai, sekarang mungkin ada AR ya, atau artificial intelligence itu yang kalau gambar gerak-gerak, atau yang sekarang tuh ada kalau di YouTube videonya interaktif. Kalau bisa kita klik, pilih kanan atau kiri, pilih A atau B gitu ya. Itu jadi lebih menarik gitu buat pelanggan. Nah, tadi seperti udah disampaikan, jangkauannya lebih luas, targetnya bisa lebih spesifik, dan biayanya juga jadi jauh lebih rendah. Kenapa? Kalau zaman konvensional nih ya, sekarang sih masih dilakukan sama perusahaan-perusahaan besar ya, pasang billboard gitu ya di kota yang strategis, udah pasti biaya iklannya jauh lebih mahal saat dibandingin tadi pasang iklan di Tokopedia gitu. Terus misalnya pasang videotron gitu ya, atau pasang iklan di TV, iklan di radio,
which is itu semuanya budgetnya besar gitu ya. Kalau di media sosial atau digital ini, biayanya bisa lebih di press, mungkin hanya biaya bikin video awalnya saja, sisanya kalau mau di-share berkali-kali udah non budget karena akunnya akan kita sendiri. Seperti itu ya. Nah, di sini ada 7 langkah memulai bisnis online ya. Mungkin ini kalau yang sudah jalan bisnisnya bisa buat di review. Kalau yang belum, sebenarnya kita mulainya masih dari mana sih? Gitu ya. Kalau ini ada 7. Pertama itu kita mesti pahami masalah yang dihadapi pasar. Ini mungkin untuk yang sama sekali belum bayang mau bikin usaha apa ya. Jadi cek dulu nih yang dihadapi pasar tuh masalahnya ada apa aja sih gitu. Apa sih yang bisa kita kontribusikan untuk menangani masalah itu gitu ya. Nah, kayak tadi Mas Zainal, aku ngambil contohnya tadi Mas Zainal ya, ikan ya, karena pandemi orang mungkin banyak di rumah, banyak butuh aktivitas di dalam rumah, merawat ikan adalah salah satu hobi baru gitu yang menimbulkan relaksasi, refreshing gitu ya, tanpa ngeluarin uang agak banyak gitu ya. Dibandingin kita jalan-jalan kan kita udah nggak bisa kan. Nah itu jadi memahami apa sih yang ada di pasar. Mungkin Mas Zainal juga ngerasain, dia ngerasain yang orang juga ngerasain hal yang sama nih, ini bisa jadi solusi buat yang lain. Nah kedua, menilai apa yang dilihat konsumen dari kompetitor. Jadi kita ngelihat nih sebenarnya kan yang jual bukan kita aja ya, ada orang-orang lain, ada penjual-penjual lain yang menjual produk yang serupa gitu ya. Nah sebenarnya apalagi kalau penjual tersebut lebih laris dibandingin kita. Sebenarnya apa sih yang dilihat konsumen dari produknya mereka? Nah itu kita pelajari, kita nilai apa yang menjadi poin-poinnya. Lalu analisis ketertarikan konsumennya, riset pasarnya, terus mulai deh kembangin idenya, bisnisnya didigitalisasi kalau jadi, terus tinggal dikelola. Ini standar umumnya ya. Tapi kalau saya pun bisa kasih 7 langkah bisnis online ini secara secara yang kalau belum belajar gitu ya bingung. Jadi saya tetap harus mulainya dari mana nih? Gitu. Apa langsung tadi beriklan aja di mana-mana gitu. Tapi uangnya belum cukup nih modalnya gitu kan. Apa langsung jual di e-commerce aja. Tapi kalau jual di e-commerce juga kalau nggak punya iklan, target sasarannya ya belum terlalu sempit gitu ya. Harapan saya nih pada materi yang pertama ini terbangun persepsi yang tepat di pikiran teman-teman tentang apa sih digital marketing dan kita harus mulai dari mana. Apa sih nih langkah awalnya ya tadi, apa harus beli iklan, jualan di e-commerce apa? Pertama yang harus kita lakukan adalah diagnosa dulu terhadap usaha teman-teman. Yang udah punya UMKM ini bisa dianalisa nih. Lakukan analisa terhadap produk, price, place, lalu promosinya seperti apa. Kalau produk itu apakah barang yang diciptakan memenuhi kebutuhan konsumen? Ya. Apakah barang yang kita buat memenuhi kebutuhan konsumen? Terus ada esensi nggak dalam proses penjualannya? Produknya memberi manfaat nggak? Memuaskan konsumen nggak? Sebenarnya konsumen itu dia bukan beli barang ya. Kalau di dunia transaksi gitu, sebenarnya dia mau belinya manfaat, baik itu produk atau jasa yang dibeli sebenarnya manfaatnya. Karena barang itu bermanfaat, makanya dia beli. Karena barangnya dia butuh, makanya dia beli. Kalau nggak butuh, dia pasti nggak bakal beli gitu. Jadi harus sebagai yang jual kita tahu dulu nih produk kita memberi manfaat apa yang bisa ditawarkan. Nah, kalau price, harganya itu mengacu pada nilai uang yang diberikan oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa yang kalian jual. Harga itu unsur utama. Jadi kalau harga mempengaruhi ya menjual, apalagi kalau punya kompetitor yang jual barang sejenis, harganya bisa kalau di Shopee nih, di Tokped ya, di Shopee deh, kalau Shopee yang lebih banyak. Harga grosir yang banding harga gitu ya. Nah itu salah satu permasalahan sebenarnya yang buat mengatasi itu ya. Jadi harga itu memang unsur utama, bahkan satu-satunya mengacu langsung pada peningkatan omsetnya. Nah, menetapkan harga juga merupakan hal yang penting dan harus dipertimbangkan.
Jadi nanti harus dianalisa dulu nih, menentukan harga nggak bisa sembarangan ya. Nah, berikutnya itu adalah place. Place adalah lokasi yang patut dipertimbangkan dan berkaitan erat dengan keberhasilan produk yang ditawarkan. Dia itu menggambarkan akses konsumen dan pelanggan dalam melakukan pembelian. Jauh nggak tempatnya, gitu ya. Ongkirnya gimana nanti, packagingnya seperti apa, itu juga menentukan ya. Di konvensional pun menentukan, apalagi nanti di digital. Tapi dengan adanya sekarang banyak ekspedisi ya, ada mau instan bisa, mau same day bisa, mau next day sampai bisa, mau pakai kalau barang gede mau pakai yang kargo bisa, udah banyak pilihan ya sekarang. Jadi jualan online itu lokasi jauh udah nggak jadi masalah sebenarnya. Tinggal dipikirin bagaimana packagingnya, menjaga mutunya agar barang yang dijual sampai ke tempat pembeli itu sama mutunya. Nah, yang berikutnya itu ada promosi. Promosi ini membahas mengenai komunikasi marketing yang dilakukan. Biasanya ini menjadi strategi dalam melakukan langkah ya. Seperti tadi yang Mas Dena lakukan adalah dia mau beriklan, dipakai di Tokopedia terus dia beriklan. Jadi strategi promosinya melalui iklan. Gitu ya. Ada juga yang nggak melalui iklan. Gitu ya. Nanti kita bicara yang organik. Oke. Yang berikutnya itu ada people. Ada people ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pengiriman, pelaksanaan jasa, terus SDM terkait yang berkontribusi di dalam usaha, interaksi antar konsumen, interaksi penjual dan konsumen, dan lain-lainnya. Jadi ini semua orang yang terhubung di sini dianalisa nih. Siapa sajakah yang berperan dalam proses ini. Lalu ada physical evidence. Physical evidence ini adalah elemen yang membahas situasi fisik di mana transaksinya itu terjadi. Jadi kalau misalnya konvensional kan udah pasti dia di kasir gitu ya, di tokonya dia kasir terjadi transaksinya. Kalau misalnya di online berarti dia invoice ya bentuknya ya, transaksi jual belinya gitu ya. Nah itu jadi physical evidence-nya buat teman-teman. Nah, kalau proses itu adalah prosedur, alur, atau tata cara urutan pelaksanaan aktivitasnya, gimana sebuah jasa atau produk dari dibeli sampai dikirim, pokoknya sampai selesai tuntas diterima sama pembeli itu seperti apa, itu namanya proses. Nah, itu tadi 7P sebenarnya kalau di marketing di ilmu pemasaran ya, cuma saya nggak ulik lebih dalam di sana karena memang agak lebih jelimet ya di sana. Nanti mungkin aku udah kirimin materi bahan ajar aku ya Mbak Bulia ya. Nanti bisa di-share ke teman-teman buat jadi bahan bacaan buat membaca lebih dalam tentang si 7P tadi. Nah, apakah udah semua nih? Nah, ini masih ada satu lagi nih yang harus kita lakukan buat dijadikan dianalisa, didiagnosa, yaitu adalah platform. Karena kita sekarang mau jualan di dunia digital kan, berarti platform itu penting. Dia untuk elemen terakhir dan tambahan nih menurut Denny Dahlan nih ahli pemasaran. Berbicara mengenai platform dan kegiatan yang harus dimiliki, dikembangkan dan ditata untuk bisa menangani tuntutan kebutuhan gaya hidup online saat ini. Kira-kira platform apa yang cocok untuk usaha teman-teman? Gitu ya. Tadi sekilas di depan pas kenalan ada yang udah jualannya di Shopee dan di Tokopedia gitu ya, atau Lazada gitu ya. Itu kan marketplace-nya ya. Marketplace untuk jualannya. Nah, platformnya di sini itu juga ditentukan oleh jenis usaha yang mau teman-teman lakukan. Jadi kalau mau jualan baju, biasanya orang rata-rata di Shopee gitu ya. Karena pembeli Shopee rata-rata ibu-ibu yang suka cari-cari barang-barang rumah tangga, pakaian, jilbab, skincare, macam-macam di situ. Tapi kalau mau jual yang mungkin jualan yang lebih umum
umum dan sifatnya teknis gitu ya, barang perkakas atau ada sih di baju juga di Tokopedia gitu ya. Tapi memang mungkin genrenya agak sedikit masing-masing marketplace punya kekuatannya masing-masing nih. Nah ini jadi bahan pertimbangan teman-teman pas tadi mau udah diagnosa kan produknya apa harganya berapa gitu ya. Udah ketemu tuh tinggal temuin ini cocoknya jualannya di platform yang mana ya, mau saya tawarkannya kemana ya. Ini marketplace-nya ya, belum ngomongin media sosialnya ya, baru marketplace-nya aja. Media sosial dan marketplace itu dua hal yang beda. Jadi itu ditentukan. Jadi ibaratnya ini baru bisa platform ini baru bisa ditentukan kalau kalian udah nentuin yang 7 tadi mau kemana. Nah, sampai diagnosa ada yang mau ditanya teman-teman? Lanjut ya. Lanjutin dulu. Tahap keduanya itu setelah kita diagnosa, tadi udah diagnosa nentuin produknya mau apa saja, tempatnya tadi udah fungsinya mau kayak gimana, itu nanti dianalisa dulu ya, teman-teman analisa dulu. Apa sekarang boleh deh yang dianalisa sambil direview ya. Udah kira-kira seberapa kenal sih sama usahanya sendiri, produknya apa dan lain-lain. Nah setelah itu tadi udah dianalisa dan diagnosa apa-apanya, kita sekarang masuk ke bangun konsep usahanya nih. Konsep usaha teman-teman tuh yang mau dibangun seperti apa sih kalau mau kalau mau jualan di media sosial. Pertama, cari peluang baru. Selalu cari peluang baru. Kenapa? Karena kalau di dunia digital kompetitornya itu banyak. Karena yang memanfaatkan dunia digital buat jualan kan bukan kita aja ya. Banyak seperti tadi itu disebutin di sejak pandemi banyak pertumbuhan penjualan di dunia online gitu ya. Jadi usahakan selalu cari peluang baru gitu ya. Produknya mungkin bisa dikembangin jadi produk jenis baru yang beda. Kalau orang-orang jualan sekarang mungkin yang ngetren spaghetti bule, kalau makanan ya ruffle, atau kalau jilbab itu jilbab yang sekarang modelnya model apa ya, udah pakai ciputnya di dalam, ada jilbabnya udah input ciputnya di dalam gitu ya. Terus kalau misalnya tadi tuh Mas Zainal jualannya ikan, karena emang pas banget momennya nih, peluangnya ada nih dicari gitu ya. Dan kebetulan Mas Zainalnya emang peternak ikan, jadi matching banget gitu ya. Jadi secara keilmuan untuk beternaknya juga udah ada. Jadi apa nih produk-produk apa yang bisa teman-teman gali untuk bisa ditawarkan ke konsumen gitu. Yang pasti produknya harus yang membawa peluang, yang belum ada atau yang beda dari yang udah ada. Karena kalau yang udah ada biasanya orang udah biasa aja, nggak terlalu notice. Tapi kalau ini baru biasanya jadi di notice sama calon pelanggan kita. Nah itu tadi produk. Bisa jadi peluangnya itu lewat packaging. Sekarang sejak ada Segari sayur box gitu ya, beli sayur itu udah nggak ke tukang sayur lagi gitu ya ibu-ibu ya. Apalagi sejak pandemi mungkin kan ketemu tukang sayur takut, atau mungkin buat yang baru balik kerja lagi WFO jadi agak ribet nih ketemu tukang sayurnya gitu ya. Jadi sekarang pesannya mungkin yang Segari atau yang lain gitu. Itu kan sekarang dia kalau beli daging packagingnya juga di packaging rapi ya, jadi bukan sekedar daging dimasukin ke dalam plastik terus diantar, enggak, tapi dia pakai pendingin kayak ice gel gitu, dan ditutup lagi pakai aluminium. Modelnya sih model bubble ya, tapi dia aluminium gitu. Jadi untuk menjaga si kualitas dagingnya ini tetap terjaga. Itu kan kalau menurut saya ini peluang baru ya, hal yang baru gitu, yang mungkin kemarin belum terpikir nih. Kalau belum ada pandemi kemarin tuh nggak terpikir. Supermarket pun nggak, packagingnya nggak kayak gitu soalnya gitu kan. Ini peluang baru gitu ya. Nah terus pengiriman mode baru tuh yang seperti apa sih? Misalkan dengan adanya Grab instan, Gojek instan gitu ya. Pengiriman itu udah nggak nunggu lama-lama lagi, 2-3 hari baru sampai. Mau dikirim hari itu juga kalau punya duit buat ongkirnya sampai gitu ya. Itu juga metode pengiriman yang baru gitu ya.
khususnya yang buat jualan makanan sekarang udah nggak takut lagi. Kalau dulu mungkin ibu-ibu nerima pesanan makanan yang sekitar rumah aja gitu ya Bu ya, yang orangnya datang ke rumah ambil gitu kan, atau kalau kita bisa sempat kita yang kirim gitu ya Bu ya. Nah kalau sekarang nih bisa jangkauannya agak luas karena bisa diantar lewat salah satunya mungkin Grab atau Gojek gitu ya. Sekarang ada Lalamove, banyak banget sekarang ekspedisi khusus antar makanan gitu ya. Selain itu mungkin juga bisa bikin sistemnya baru. Sistemnya baru itu yang seperti apa sih? Ya kalau tadi sistemnya mungkin sekedar rokok, ada transaksi, udah gitu ya, kelar. Sekarang Ibu bikin sistemnya nih, sistem apa namanya, pencatatan orderannya seperti apa gitu ya. Ada PO atau enggak gitu. Terus orang perlu pakai daftar, orang perlu bayar uang muka atau enggak gitu ya. Itu kan sistem yang Ibu ciptakan sendiri untuk mempermudah mempermudah evaluasi, mempermudah laporan keuangannya gitu ya. Jangan lupa nih Bu, kalau jualan Bapak-bapak ya, laporan keuangan itu penting ya. Jadi nggak hanya sekedar jualan, tapi laporan keuangannya itu penting. Nah, laporan keuangan ini bisa dicapai, bisa dibuat kalau punya sistem yang bagus. Kalau nggak punya sistem yang bagus, nggak balik modal, nggak kecatat, kepake lagi puternya bukan buat jadi produk, tapi kecampur sama uang di rumah gitu ya. Biasanya gitu ya. Jadi ini perlu dibikin sistem ya, biar nggak salah. Oke, tadi udah cari peluang. Sekarang setelah cari peluang, udah dapet, kita tentuin nih siapa sih calon konsumen ideal kita. Gitu. Dengan gimana? Jadi sebenarnya bukan konsumen yang mencari kita ya pada saat kita mau bikin usaha, pada saat kita punya barang yang buat kita tawarkan, kita tuh udah tahu sebenarnya konsumen ideal kita tuh siapa sih. Nah, di sini ada tabel yang isinya 4 tabel ya. Ada pain, ada goal, ada fear, ada dream, dan aspiration. Ini tabel ini sebenarnya tabel perwakilan. Produknya siapa ya? Makaroni Bomat ya? Makaroni Bomat, Bapak Sarif Hidayat. Silakan. Oke, Bapak Sarif. Mas Dayat. Oh, Mas Dayat. Oke. Iya. Kira-kira waktu pas Pak Dayat bikin produk ini mau ditujukan buat konsumen yang seperti apa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya konsumennya itu sasarannya buat anak-anak ABG, Ibu. Anak-anak ABG. Kenapa anak-anak ABG, Pak? Makanan saya itu pedas-pedas manis gitu. Pedas-pedas manis gurih. Jajanan ya, berarti tipenya ya. Oke, berarti kan kalau dari tabel yang ini nih ya, Pak Dayat ya, berarti kan dia memenuhi goal-nya ya, yang biru ya. Kenapa Ibu? Maaf. Kalau dari tabel yang siapa konsumen ideal yang saya paparin di depan nih, berarti kan sebenarnya masuknya ke dalam tabel yang biru ya, kotak biru ya. Pak makroninya Pak Dayat itu menjadi impian teman anak-anak muda untuk jajan gitu loh. Masuk kriteria dia. Gitu ya. Iya. Nah, jadi ini sebenarnya contoh kotak ini adalah kotak untuk membantu teman-teman memetakan sebenarnya nanti kalau mau bikin konten atau mau jualan, masuknya pakai kotak ini nih. Nah, sekarang belum ketahuan nih ya, belum kepikir nih kotak ini fungsinya buat apa ya gitu ya. Kalau tadi Pak Dayat masuknya ke kotak yang biru. Jadi si makroni ini diharapkan bisa menjadi menjadi harapan dari anak-anak muda yang pengen jajan enak gitu tapi murah gitu ya mungkin ya. Nah, bisa juga nih Pak Dayat masuk pakai pendekatan fear-nya. Jadi pakai ketakutan atau kekurangan calon konsumen. Kalau misalnya gini, kalau nggak jajan biasanya anak-anak gini nih, kebalik. Kenapa sih alasannya anak itu jajan misalnya Pak? Ya, buat cemilan mereka, Bu. Buat cemilan ya. Buat cemilan berarti kan sebenarnya sambil nunggu waktu gitu ya, Bu. Iya, kalau lagi pada teman-temannya pada main ke rumah, pasti pada ngobrol begitu.
Berarti itu tujuannya bisa meningkatkan keakraban teman ya. Berarti itu nanti masuknya ke kotak hijau gitu ya. Jadi sebenarnya satu produk ini bisa dipetakan menjadi beberapa aspek ini nih. Nah, nanti kalau udah ketemu yang kuning, biru, orange sama hijau ini bisa dipakai untuk teman-teman bikin konten jualannya. Mau diangkat dari mana sih? Kalau tadi Pak Dayat ngambilnya dari goal sama dream, mungkin ada misalnya aku kasih contoh yang Mas Zainal ya tadi ya, karena Mas Zainal tadi banyak yang udah kebayang tuh ininya. Tadi kan lebih karena pandemi di rumah bosen gitu ya. Takutnya kan kalau di rumah bosen, kalau udah kelamaan di rumah takutnya bosen gitu ya. Bosen itu kan ketakutan yang dimiliki oleh calon konsumen kita gitu ya. Nah, produknya Mas Zainal ini mengatasi ketakutannya itu supaya hilang rasa bosannya, nggak takut bosan lagi, jadi hidupnya lebih berkualitas, ada yang dilakuin sambil relaksasi gitu ya. Nah, itu jadi jadi sasarannya produknya Mas Zainal. Oke. Kayaknya agak bingung nih di sini masih ya. Karena belum kebayang ini nanti mau dipakai di mana. Jadi sebenarnya 4 kotak ini nantinya adalah pendekatan yang Bapak Ibu ambil waktu mau jualan. Kan kalau sekarang kayak tadi tuh Pak Dayat bilang ya buat teman-teman yang lagi butuh cemilan aja Bu gitu ya. Nah, sebenarnya kan yang jualan makaroni kan juga banyak ya Pak ya. Apalagi yang levelnya udah mulai pakai budget agak gede tuh kayak makaroni gitu ya segala macam. Berarti kan saingannya juga kompetitornya ada nih ya. Iya. Nah, yang jadi pembeda tuh apa? Nah, yang jadi pembeda adalah cara Pak Dayat mengangkat produknya ini menjadi solusi bagi yang membutuhkan gitu loh. Jadi tepat sasaran gitu Pak. Kalau Pak Dayat masuknya ke target yang beda kan jadinya beda ya, nggak kena ya. Jadi sebenarnya 4 kotak ini nih membantu Pak Dayat nanti memetakan mana-mana aja sih yang bisa saya angkat gitu loh topiknya untuk jadi konten nantinya. Ya. Oke, mungkin nanti ke depannya akan lebih terang nih ya karena masih bingung awal-awal karena ini dasarnya gitu ya. Nah, kayak gini nih, aku kasih contoh gitu ya. Siapa konsumen ideal kita untuk produknya Pizza Hut? Kalau dari Pain, sebentar. Dan ini kan kondisi yang menyakitkan calon konsumen hari ini yang bisa diatasi oleh produk atau jasa kita. Kira-kira mengatasi solusi apa nih pizza ini? Rasa lapar ya. Kalau nggak makan ya lapar gitu ya. nggak teratasi rasa laparnya gitu ya. Itu mungkin kalau dari Pain ya. Gitu ya. Kalau dari Fear mungkin Fear itu lebih jangka panjang ya. Kalau nggak makan pizza hari ini, mungkin dia bisa apa gitu. Oke ya, ini kayak gini ya. Jadi dipetakan. Jadi kalau makan pizza itu berarti kayak tadi tuh bisa membawa kebahagiaan. Kalian dimakan bareng-bareng bersama keluarga kan nggak mungkin makan pizza sendiri ya. Pasti makan pizza bareng sama teman minimal berdua atau bertiga gitu ya. Jadi membawa kalau dari Dream nih dia membawa keakraban, keharmonisan, rasa bahagia gitu ya. Ini kalau yang di sini, gue lihat tadi mengatasi rasa lapar. Kalau dari pendefortationnya mungkin dia bosan makan nasi, mau cari makanan alternatif lain gitu ya, yang cepat tapi juga nggak terlalu mahal atau yang pengirimannya cepat gitu ya. Dari sini. Sekarang kita masuk ke contoh lain deh. Nah kalau ini nih, ini obat hair growth serum. Ada yang bisa bantu nggak? Kira-kira kalau pakai produk ini mengatasi ketakutan apa nih?
Rontoknya rambut. Rontoknya rambut ya, berarti permasalahan konsumen kita adalah rontok rambut gitu ya. Jadi kalau dari si ini nih pennya, berarti ketakutan akan rontok rambut, mengobati kerontokan rontok ya mati. Oke, berarti goalnya apa? Rambutnya jadi nggak rontok ya? Tumbuh. Rambutnya tumbuh, oke. Rambutnya tumbuh. Terus desire-nya, dream-nya berarti rambutnya jadi makin lebat ya? Ya kan? Kalau fear-nya kalau nggak segera diatasi rambutnya jadi botak. Nah, gitu ya. Jadi nanti pada saat mengangkat konten jualannya, pakai 4 pendekatan ini gitu loh. Jadi pakai kata-kata kuncinya. Tadi kata-kata kuncinya kalau di pen itu rontok. Kalau goal itu jadinya tumbuh gitu ya. Kalau dipakai pakai fear-nya itu berarti botak gitu ya. Mengatasi ketakutan akan kebotakan. Gitu. Terus kalau mau pakai dream-nya berarti ini membawa mimpi bahwa kalau pakai ini berkelanjutan rambutnya akan jadi semakin lebat. Jadi ini sebenarnya pendekatan cara pendekatan ke konsumennya gitu ya sebenarnya ya melalui 4 aspek ini. Oke, pertanyaan nanti dijawabin nanti ya. Oke, yang berikutnya itu false belief atau ketidakpercayaan. Jadi biasanya orang nggak jadi laku dibeli orang karena muncul ketidakpercayaan. Kalau nggak percaya berarti kan nggak bakal beli ya. Kalau nggak beli berarti nggak ada transaksinya. Gitu. Jadi false belief ini sebenarnya calon pembeli biasanya membeli produk kita karena percaya. Jadi kalau produknya kita itu menjadi solusi dari pain, tadi fear, goal, sama dream-nya, mereka ya, kita menjadi solusinya, dia akan mau beli. Tapi kalau produk yang kita tawarkan merupakan produk baru atau produk yang terlalu umum, yang banyak orang lain jual atau kompetitornya banyak, maka sebelum calon pembeli datang untuk membeli akan muncul keraguan. Baik dari dalam dirinya maupun dari luar. Nah, ketidakpercayaan ini yang akan membuat calon pembeli tadi ragu dan tidak akan melakukan transaksi. Ada 3 jenis false belief, yaitu pertama vehicle. False belief vehicle ini calon pembeli itu tidak percaya akan produk atau barang yang kita jual. Jadi dia nggak percaya sama kualitas barang kita, gitu ya. Belum menjadi solusi fear, dream, goal sama desire-nya tadi gitu ya, belum menjadi solusinya dia. Jadi saya nggak mau beli serum rambutnya tadi gitu ya, saya belum percaya kualitasnya gitu ya, belum yakin sama mutunya gitu ya, nanti makin beli malah makin rontok. Jadi dia nggak percaya produk kita itu bisa jadi solusi buat mengatasi masalahnya dia. Nah, false belief yang kedua itu internal, itu ketidakpercayaannya datang karena dari dirinya sendiri. Jadi mau beli tapi percaya sih sama produknya, tapi gimana ya, saya makainya nanti bakal rutin atau enggak ya gitu. Saya makainya bakalan benar-benar cocok atau enggak ya. Jadi ketidakpercayaannya datangnya dari dirinya sendiri gitu, bukan dari kualitas produknya. Yang ketiga, false belief-nya itu eksternal. Jadi ketidakpercayaan datang dari pihak luar, bukannya dari produk, bukannya dari yang beli, tapi dari orang lain. Itu misalnya dari teman gitu ya, dari teman atau dari testimoni orang gitu ya. Jadi itu dia nggak jadi beli. Nah, apa sih false belief ini dulu nih? Kalau teman-teman mau tadi yang kan ada kendalanya, misalnya belum laris, belum apa segala macam, mungkin calon konsumen teman-teman di luar sana itu masih banyak yang memiliki false belief terhadap produk kita. Jadi dicari kira-kira dari ketiga false belief tadi itu mana yang menjadi permasalahan paling dominan. Kalau yang paling dominannya yang vehicle yang paling pertama, berarti segera evaluasi produk kita. Nah, kalau dari false belief-nya itu yang kedua, yang internal, ya, yang internal, berarti kan dari dalam media ya. Nah,
cari lagi nih pen, goal, fear sama dreamnya dicari lagi. Nanti pas bikin caption buat jualan, gunakan senjata ini. Nah, kalau senjata ini dipakai, itu bisa mengatasi ketidakpercayaannya teman-teman calon konsumen. Gitu ya. Jadi cek dari ketiga false belief itu mana yang menjadi permasalahan dominan dan diselesaikan menurut prioritasnya. Mana yang bisa diselesaikan dulu nih, yang lebih urgent nih yang mana. Jadi jangan semuanya ibaratnya apa ya, yang permasalahan utamanya produk kualitas produk kita, tapi kita benahinnya malah yang lain deh. Jadi nggak efektif juga gitu ya. Nah, yang keempat itu perlunya ada pembawa pesan. Karena ini dunianya digital ya. Tadi kan teman-teman di diagnosa people itu ada orang-orang yang terlibat di dalam usaha ini gitu ya. Teman-teman di sini jualannya sendiri atau pakai tim? Sendiri, Bu. Sendiri ya. Nah, ini memang agak PR ya yang sendiri ya. Karena mau nggak mau berarti dari mulai produksi, beli barang mentahnya, produksinya, packingnya, kirimnya, sampai terima duitnya, transaksinya, ngelapor ke catatan keuangannya sendiri ya. Ya, ini memang nanti buat teman-teman yang sendiri jadi single factor ini agak PR karena memang berarti perlu mengalokasikan waktu khusus untuk menangani masalah promosi tadi ya. Strateginya masih lebih kuat nih, dikuatin karena sendirian. Nah, sebenarnya ini perlu nggak perlu ya, pembawa pesan ini perlu nggak perlu. Kalau usahanya nanti semakin besar, ini bisa membawa image positif bagi produk kita atau jasa kita. Kayak ini aku kasih contoh ya, misalnya itu kan maskotnya Dufan ya. Siapa yang nggak kenal maskotnya Dufan ya? Mindsetnya kalau udah lihat logo ini, yang paling kiri ini, udah pasti kan tahu ya. Yang bakal kita dapetin apa? Rasa senang ya? Ya nggak sih? Keinget senangnya, serunya gitu ya. Main Iya, Dufan, image-nya udah kebentuk. Wahana bermain. Wahana bermain, membawa kebahagiaan keluarga dan teman yang ikut keluarga. Gitu ya Bu ya. Jadi ini image yang nantinya si pembawa pesan ini akan membangun image usaha teman-teman nih. Gitu. Jadi kalau ada pembawa pesannya, dipilih pembawa pesannya memang mewakili citra produknya yang bisa membawa peluang baru, koneksi baru gitu ya. Experience baru, jadi benar-benar dipilih nih, gitu. Siapa yang mau bisa mewakili? Bisa teman-teman sendiri, atau bisa pakai maskot lain, atau bisa kalau sekarang mungkin endorse ya. Kalau endorse ke selebgram gitu kan, atau ke influencer, walaupun itu bayar memang sih, tapi memang kalau itu continue, itu bisa menjadi perwakilan citra kita ya, apalagi kalau berkelanjutan gitu, itu image-nya juga jadi baik gitu ya. Tapi memang ini prosesnya kalau udah punya modal yang cukup dah ngajak selebgram gitu ya. Kalau belum, sebenarnya diri sendiri itu bisa menjadi pembawa pesannya. Nanti di topik besok ya, kita masuk ke marketing funnel, nanti kita bahas sebenarnya fungsinya buat apa sih si pembawa pesan ini, lebih dalam nanti di sana ya. Tujuannya untuk apa. Nah kalau ini kayak Wardah gitu ya, kalau Dewi Sandra itu kan udah percayalah kalau produknya dipakai dia, kita yakin lah mau ikut beli juga gitu yang tadinya belum pernah. Kayak saya misalnya saya belum pernah pakai produk Wardah gitu. Tapi dengan lihat mukanya Dewi Sandra, terus ngeliat postingannya dia, sopan lembut segala macam, mukanya enak lihat. Kok jadi bawaannya pengen ikut beli gitu ya Bu? Ya, jadi bawaannya itu ikut beli. Sebenarnya tujuannya pembawa pesan itu kita jadi mengajak mengajak audiensnya mereka jadi ikut ngebeli produk kita sebenarnya gitu. Itu kalau orang luar. Kalau orang dalam pun juga sama. Kalau misalnya Pak Dayat sendiri gitu ya, yang jualan gitu ya, mesti sebagai pembawa pesan dan memang membawa impact yang gede gini, itu ya nantinya jadi orang punya trademark. Oh kalau udah yang Pak Dayat yang jualan nih, udah kebayang deh tuh makroninya gitu. Kayak timbul mindset kayak gitu nantinya. Tapi memang ini harus dipikirkan yang membawa impact lebih besar. Jangan sampai nanti kalau endorse gitu ya, nggak impas gitu, nggak ngefekin, nggak membawa dampak apa-apa. Nah itu juga jadi bahan evaluasi ya. Oke, yang terakhir nih, ini ada namanya belief statement.
Belief statement itu adalah apa namanya ya, slogan yang mewakili produk atau jasa yang berisikan jawaban atau harapan yang tadi nih. Tadi kan udah ketemu di goal sama desire-nya ya. Itu nanti dijadiin slogan kuat di tagline produknya. Jadi orang keinget terus gitu. Perlu nggak perlu sih sebenarnya, tapi kalau mau serius jadi perlu. Baiknya dipakai karena itu nanti ngingetin, oh yang produknya original, apa namanya, bebas ongkir itu cuman ya Pak Zainal lah gitu. Atau yang apa namanya, baju-baju, jualan baju-baju apa namanya, bayi yang lucu-lucu, murah-murah, kualitasnya the best, walaupun ibaratnya itu grosiran tapi kualitasnya terjaga, bahan apa namanya, plastiknya rapi segala macam. Itu nanti dibikin tagline yang kira itu mewakili usaha kita gitu, yang akan pelanggan ingat ya. Itu nanti dibikin. Karena itu nanti juga jadi penunjang usahanya. Oke. Atau bisa beralih ke pertanyaannya Ibu Mila. Bu Mila ya. Oh ya, Ibu Mila tentang repeat order nih gimana? Ya, kalau yang disebut pelanggan itu adalah pembeli yang repeat order ya. Bu Mila, produknya skincare. Oh, skincare harusnya sih rutin ya. Skincare-nya macam-macam apa ini Bu Mila? Apa identik brand tertentu Bu Mila? Oh, Bu Milanya nggak online nih. Oke. Ibu Mila bisa dijawab pertanyaannya Ibu Eci. Dua macam, oke, dua macam sih. Silakan on mic-nya sama kamera. Ada dua macam ya. Oke, selama ini dari si pelanggan ini pernah dianalisa nggak kenapa tiba-tiba dia nggak beli? Apa harganya saat itu memang lagi mahal atau memang pernah dapat barang yang nggak bagus gitu, Bu Mila? Pernah dianalisa nggak? Sambil masak. Ya Bu Mila, gimana? Ini apa, nggak tahu, tiba-tiba aja tadinya sih udah rutin gitu, udah jadi customer yang loyal, tiba-tiba aja nggak ada gitu. Oke. Sebenarnya kalau skincare itu agak ini ya, karena memang kompetitornya banyak ya, baik yang official brand sama yang enggak official gitu ya, yang dropshipper juga banyak gitu ya. Jadi tantangannya emang buat repeat order, berarti Mbak harus menjadi. Jadi gini, kalau kayak skincare, baju, itu barang kebutuhan yang dibilang penting nggak penting gitu ya. Nggak penting, tapi kadang orang beli, kadang pas nggak butuh dia nggak beli. Tapi sebenarnya kalau buat jadi repeat order, itu tadi ya, kita tuh dari segi produk udah jadi solusi, dari segi harga udah cocok, dari segi kenyamanan bertransaksi, kayak diresponnya cepat segala macam, itu juga jadi ini ya, jadi apa, pertimbangan kadang-kadang. Kalau harganya lebih mahal sedikit tapi lebih cepat direspon, biasanya orang juga lebih suka tuh dibandingin beli yang lebih murah tapi kalau nanya di DM nggak pernah dijawab gitu ya. Pasti kan jadi lebih transaksi di situ. Nah, terus kalau tiba-tiba berhenti itu gimana? Ya tadi itu bisa jadi pada saat dia berhenti dia udah nggak butuh produk kita. Nah, caranya gimana sih biar orang nggak berhenti gitu ya? Sering-sering diedukasi Mbak, sering-sering diedukasi. Jadi kontennya itu kayak kalau tadi Pak Lukman mau jualannya di Grab gitu ya, tadi Pak Zainal langsung di Tokped. Nah, kalau Mbak Mila, Ibu Mila ini kayaknya udah jualannya rutin gitu kan ya di marketplace kan, pasti kan punya media sosial ya? Iya, rutin. Nah, caranya adalah mengedukasi di media sosial, selalu di-remind. Kadang-kadang yang konsumennya kan biasanya ibu-ibu ya, kalau ibu-ibu mbak-mbak rata-rata yang udah kerja pasti kan usia 25 ke atas gitu ya, 25 ke atas. Nah, ibu rumah tangga. Iya, atau ibu rumah tangga. Biasanya ibu rumah tangga tuh jam aktifnya di jam-jam berapa aja gitu ya. Perlu hiburan apa, perlu informasi apa. Nah, itu sebenarnya yang nanti harus digali sama Bu Mila dalam membuat konten.
Jadi jangan hanya cuma lagi sekedar jual produk, terus komposisinya ini, harganya segini, udah nggak gitu lagi. Udah ini Bu Mila udah level up, harusnya udah lebih ke cara pakainya gimana sih gitu ya, cara nyimpen skincare-nya gimana sih. Jadi dengan diedukasi itu ibu-ibu yang biasanya menggunakan ini jadi beli di sini sebenarnya mungkin bisa jadi dia beli di kompetitor ya, bisa jadi maksudnya mungkin udah nggak beli, anggaplah yang terburuknya gitu ya. Nah caranya buat narik lagi yaitu berarti Mbak harus bikin lebih fun, yang lebih menyenangkan. Sebenarnya kan karena percaya ya orang beli ya, karena percaya, karena nyaman, karena emang udah jadi kadang-kadang udah bagian jadi komunitas gitu, padahal nggak butuh tapi selalu lihat kontennya. Suka nggak gitu? Orang ada yang nggak beli tapi suka aja lihat kontennya gitu, nanti lama-lama beli. Nah, jadi sebenarnya diedukasinya itu Mbak, terus diedukasi si pain, fear-nya, desire-nya, goal-nya, pancing terus pakai itu. Nanti sebenarnya saat sih dia waktu butuh dia pasti beli. tahun pertama itu berjalan lancar dan alhamdulillah itu lancar banget, dapat konsumen tuh bisa bilang banyak lah gitu. Dan masuk tahun kedua itu berkurang banget gitu, turunnya drastis gitu. Emang iya sih, maksudnya skincare apalagi sekarang banyak banget ya macam-macamnya gitu. Iya. Jadi memang kompetitornya nih memang banyak banget. Jadi mungkin nilai lebihnya tadi itu harus lebih ditonjolin lagi Mbak. Harus nilai ya. Mungkin kalau saing mungkin ya. Jadi misalnya dari segi produk yang kualitinya kan sebenarnya sesuai harga ya, maksudnya range segini, kualitinya segini, mau kualiti yang lebih bagus ya harganya juga lebih tinggi gitu kan. Sebenarnya kan ada pasarnya sendiri. Cuman memang kadang perlu diinfokan nilai-nilai value lebihnya gitu loh. Value lebihnya mungkin dari kekuatan si produk sendiri iya. Terus di kekuatan dari tadi tuh kemasannya, pelayanannya, kenyamanannya, itu kan nilai lebih yang kadang-kadang orang nggak langsung cari gitu loh Mbak, tapi by ngerasain di media sosial gitu. Nah itu yang nanti harus disiapin berarti Bu Mila. Gitu. Nanti ya kita masuk ke marketing funnel, kita bahas yang itu di besok. Oke. Cara mindahinnya siap. Gimana? Siap. Ya, terima kasih banyak. Iya sama-sama. Kita masih ada 2 hari ya Ibu Eci untuk pelatihan masih panjang laris manis jualan di media sosial. Jadi ibu-ibu silahkan simpan pertanyaannya. Kita masih ada 2 sesi hari Selasa dan Rabu. Nah ini kita masih 10 menit lagi ya Bu Eci. Iya boleh. Mungkin untuk pertanyaan tentang tadi nih berkaitan dengan sistem keuangan. Nah, saya mau tanya, ini pertanyaan dari Ibu Suharni nih, mau tanya untuk sistem keuangan apakah ada aplikasi khusus atau manual kita catat atau kita catat saja? Terima kasih. Aku jawab ya Bu ya? Iya. Oke, sebenarnya nggak ada patokan khusus ya, manual atau pakai aplikasi. Mau manual juga boleh, apalagi kalau memang base-nya punya pernah jadi bendahara gitu ya dulu gitu, suka bikin raca laba rugi, itu boleh banget bikin sendiri manual, malah lebih bagus kayaknya buat kalau ada miss bisa lebih teliti. Nanti pokoknya kan kayak pembelian dari supplier, invoice yang udah keluar, pokoknya segala macam pengeluaran dan pemasukan itu tercatat, harus tercatat. Karena apalagi kalau mau bisnisnya expand menjadi lebih besar ya. Jadi nggak gitu-gitu aja. Jadi kita tahu sebenarnya kebutuhan modal kita berapa, kebutuhan buat promosi kita berapa. Sebenarnya buat memetakan kekuatan keuangan kita seperti apa. Jadi walaupun kita ngalamin kerugian, kita bisa analisa ruginya itu dari mana sih asalnya. Apakah dari supplier yang ganti jadi lebih mahal gitu ya, ataukah dari harga yang kena kepotong di Grab offer gara-gara kita salah lupa upgrade harga gitu ya. Yang kayak gitu-gitu jadi kepeta nih di laporan keuangan, bisa kebaca, bisa kita buat analisa juga. Karena kalau nggak ada, pas kita ngerasa kok cara hari ini jadi rugi ya, penjualan menurun ya, tapi dasar data keuangannya nggak ada gitu. Jadi susah juga buat analisa sebenarnya titik permasalahan itu ada di mana. Ini juga jadi buat membantu rekan-rekan buat memetakan ya. Gitu. Sebenarnya bobot terbesar kalau kerugian itu ada di mana. Gitu ya Pak Bu Suharni ya. Ya, makasih Bu Eci.
Jadi untuk hari ini mungkin sekian sekilas tentang pengantar digital marketing ya, karena ini menjadi dasar sebelum kita masuk ke dalam dunia. Ibarat kata ini nyiapin amunisi awalnya nih, kenalin konsumennya siapa, produknya seperti apa, mau promosinya gimana, kekuatan tadi itu di neraca keuangan, kira-kira kalau misalnya aku mau bikin promo, aman nggak ya gitu kan. Kalau misalnya aku mau kasih subsidi ongkir, kira-kira aman nggak ya. Nah ini disiapin dari sekarang. Di dasar ini gitu ya. Jadi jangan kemana-mana dulu, jangan mau masuk ke marketplace dulu, mau ke medsos dulu, jangan. Siapin dulu nih dasar usahanya dulu. Kalau dasar usahanya belum siap, mau lepas landas kan juga susah ya. Gitu. Jadi kudu disiapin dulu sebaik-baiknya, nanti baru besok kita belajar lepas landas. Sebenarnya nanti di angkasa itu, celah di angkasa, di kolam lah, kalau nggak saya ngomongin sukanya bilangnya kolam. Di kolamnya itu kita bagaimana sih bisa masuk tadi itu biar repeat order, biar orang biar segala macam seperti apa sih. Ternyata ada polanya. Sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu besok.